Hai, assalamualaikum. Di sini saya akan menceritakan secara tingkat tugas sejarah kereta api Indonesia. Kenalkan, nama saya Ahmad Rizwan dari kelas 12 TKJ 1 nomor absen 01. Sejarah perkereta apian di Indonesia dimulai ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang di desa Kemijen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. L.A.J. Baron Slowet van de Belle tanggal 17 Juni 1864. Pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta Namlos Ventos-Cape Neverland Indices Spoorweg Maatschappiij menggunakan lebar sepur 1435. Selain di Jawa, pembangunan jalur kereta api dilaksanakan di Aceh 1876, Sumatera Utara 1889, Sumatera Barat 1891, Sumatera Selatan 1914, dan Sulawesi 1922. Sementara itu di Kalimantan, Bali, dan Lombok hanya dilakukan studi mengenai kemungkinan pemasangan jalan rel, belum sampai tahap pembangunan. Sampai akhir tahun 1928, panjang jalan kereta api dan tram di Indonesia mencapai 7.464 km dengan prinsip rel milik pemerintah sepanjang 4.089 km dan swasta sepanjang 3.370 km. Pada tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Semenjak itu, perkereta apian di Indonesia diambil alih Jepang dan berubah nama menjadi Rikuyu Sokyuko, Dinas Kereta Api. Selama penguasaan Jepang, operasional kereta api hanya diutamakan untuk kepentingan perang. Salah satu pembangunan di era Jepang adalah lintas Sakatibaya dan Muara Pekanbaru untuk mengangkut hasil tambang batu bara guna menjalankan mesin-mesin perang mereka. Namun Jepang juga melakukan pembongkaran rel sepanjang 473 km yang diangkut ke Burma untuk pembangunan kereta api di sana. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengembalian stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang. Puncaknya adalah pengambilan alihan kantor pusat kereta api di Bandung tanggal 28 September 1945. Hal ini sekaligus menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia ketika Belanda kembali ke Indonesia tahun 1946. Belanda membentuk kembali perkereta apian di Indonesia bernama Staatspoorwegen Gabungan SS dan seluruh perusahaan kereta api swasta berdasarkan perjanjian damai konferensi meja bundar KMB Desember 1949 dilaksanakan pengambilan aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda, pengalihan dalam bentuk penggabungan antara Tigari dan SS atau VS menjadi Jawatan Kereta Api TKA tahun 1950. Pada tanggal 25 Mei, TKA berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api PNKA. Pada tahun tersebut mulai diperkenalkan juga lambang wahana daya pertiwi yang mencerminkan transformasi perkeretaapian Indonesia sebagai sarana transportasi andalan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa tanah air. Selanjutnya, pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api PJKA tahun 1971 dalam rangka meningkat pelayanan jasa angkutan. PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api Perungka tahun 1991. Perungka berubah menjadi Perseroan Terbatas PT Kereta Api Indonesia Persero pada tahun 1998.
Saat ini PT Kereta Api Indonesia Persero memiliki 7 anak perusahaan atau grup usaha, yakni KAI Service, KAI Bandara, KAI Komuter, KAI Wisata, KAI Logistik, KAI Properti, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Selanjutnya, struktur PNKA di bawah pemerintah menjadi perusahaan jawatan kereta api PJKA pada tahun 1971. Kemudian PJKA berubah menjadi perusahaan umum kereta api Perumka tahun 1901 untuk meningkatkan pelayanan jasa angkutan. Lalu pada akhirnya berubah menjadi perseroan terbatas PT Kereta Api Indonesia pada tahun 1998. Begitulah kira-kira sejarah kereta api Indonesia sejak masa tanam paksa hingga berkembang menjadi PT KAI yang kita kenal sekarang. PT KAI merupakan badan usaha milik negara BUMN yang mengolah perkereta-apian di Indonesia. Kereta api di Indonesia memiliki peran penting bagi kehidupan dan perekonomian Indonesia loh. Gimana enggak? Industri kereta api membuka banyak lapangan kerja serta menyediakan layanan angkutan penumpang dan barang sehingga dapat mendukung mobilitas ekonomi dan penduduk. Angkutan massal yang berbasis rel ini memiliki karakteristik yang dibutuhkan oleh banyak orang, efisien, murah, dan aman. Oleh karena itu, kereta api memang memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.